ketika anak-anak saya pacaran, apakah itu perempuan atau laki, saya berterima kasih sama Tuhan. Berarti anak saya bukan gay, berarti anak saya bukan lesbian. Itu sudah satu faktor buat saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi saya tidak mau melarang anak-anak saya untuk nggak boleh, karena bisa aja dipaksa di sekolah yang semuanya laki-laki, mereka akhirnya menjadi suka sesama jenis. Sama di sekolah boarding semuanya perempuan, bisa mereka menjadi lesbian. Karena kan pada yang namanya faktor ya, lingkungan itu bisa 75-80%. Saya cukup banyak loh menemukan laki-laki yang hidupnya ketika menikah dia tidak harmonis, dia kemudian mempunyai pacar laki-laki, sesama laki-laki. Ya, itu sering Padahal saya demi Allah dok, saya boro-boro mikir, tapi ketika saya hidupnya sengsara dengan si wanita itu, akhirnya dia ketemu sama sahabatnya dulu, akhirnya dia bisa curhat, bisa mengerti dia, akhirnya dia, karena itu tadi ya namanya ketertarikan itu Kinsey mengatakan 0-6. Ya, kadang-kadang kita bergeser. Ya, orang biseksual itu kan 3, tapi kan kadang-kadang heteroseksual juga tidak heteroseksual murni, mungkin 1, sesekali dia tertarik sama. Nah, ketika dia berantem dengan pasangan yang perempuan, maka dia bergeser menjadi 3, menjadi 4, akhirnya tertarik ke sesama lelaki. Makanya saya tidak heran ya kalau ada kasus-kasus begitu. Dan sekarang juga kan saya selalu melihat kalau misalnya ada pasangan mereka yang ingin berkonsultasi, saya benar tertarik kepada sesama jenis, tapi kan mereka kadang-kadang keluarga saya minta dok untuk menikah dan sebagainya. Kadang-kadang kan kita harus, saya cek dulu, kamu ada di berapa nih? Saya harus berusaha geser ke arah 1 atau 2, ya kan? Itu bisa, hanya ya itu tadi. Dia mesti putus dengan semua yang namanya chat-chatan homoseksual, teman-teman yang gaynya dia harus mulai berani mencoba untuk pacaran, mulai melihat tipe idealnya seperti apa. Dia harus melihat juga banyak sekali untuk mengubah itu. Ya bisa, tapi effortnya tuh sangat-sangat kuat. Sehingga kalau di luar negeri, karena di luar negeri kan orang-orang waktu saya belajar tentang LGBT di Perancis itu mereka mengatakan bahwa itu tidak perlu dirubah. Sebenarnya kalau di luar negeri kan dianggap itu sebagai kelainan orientasi seks saja. Tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa. Kita tetap itu mengatakan kelainan orientasi. Tapi kan sebagian besar masih menganggap itu sebagai penyimpangan. Jadi kita bisa geser pelan-pelan. Tapi tentu butuh effort yang kuat dari orang tuanya. Butuh nilai-nilai agama yang kuat. Yang udah nggak sanggup ya palingan pergi ke Belanda, ke New Zealand, ke Amerika yang memang menerima hal-hal tersebut. Menarik ya, ternyata kayak kelainan atau penyimpangan tadi bisa jadi karena harmonis. Iya. Karena keluarga yang gak harmonis tadi. Makanya, dan saya juga cukup banyak menemukan wanita-wanita lesbian yang disakiti oleh mengalami KDRT dari suaminya, tapi tetap mempertahankan, tapi dia punya perempuan, pacar seorang perempuan. Jadi keharmonisan itu begitu luas ya. Jadi tolong, makanya di dalam satu pernikahan itu memilih pasangan itu harus betul-betul memilih pasangan yang sesuai sehingga tidak terjadi hal-hal demikian. Gitu. Banyak saya punya beberapa bidan yang lesbian, saya punya kasus-kasus itu. Tapi ya karena suaminya selingkuh terus, ya kan. Bahkan selingkuh sama adik bidan dia yang kerja di situ, gila lagi itu. Dan dari situ dia tidak percaya laki-laki, akhirnya dia cari sesama perempuan. Iya, itu kata kuncinya sih, karena sudah kehilangan kepercayaan terhadap pria gitu ya. Jadi sehingga dia kekurangan. Kemudian juga faktor-faktor anak laki-laki yang terlalu dekat dengan ibunya itu juga harus hati-hati. Gimana tuh dok? Saya hampir sebagian besar ya, kalau saya tanya ketika dia seorang menjadi gay terlalu dekat dengan ibunya terlalu dominan, kemudian terlalu menginginkan laki-laki. Jadi dia kehilangan figur ayah. Makanya jadi ayah di era-era sekarang ini harus menjadi ayah yang betul-betul warrior buat anak laki-lakinya. Betul-betul contoh supaya anak laki-lakinya tidak mengalami mencari lagi sosok laki-laki di luar ayahnya. Itu yang paling sering. Ya. Kalau dia sudah tidak punya karena bercerai tidak ada ayah, ya dia harus cari sosok laki-laki dari pamannya, dari yang lain-lainnya. Karena itu juga banyak terjadi ini dalam kasus saya menangani kasus-kasus ini ya, masalah-masalah LGBT. Karena kan saya juga sering banyak sekali mereka-mereka itu minta ditangani karena ya bagaimanapun juga tetap Indonesia. Sampai saya juga kan sampai tidak mau menandatangani traktat lah dikatakan bahwa Dr. Boyka akan menyetujui tentang LGBT dan saya kan nggak mau.
Ya meskipun mereka kenapa? Mereka itu kan alami ya, tapi kan tetap saya punya agama. Agama saya melarang ya saya harus ikut. Ya dengan aturan-aturan, dan itu bukan hanya hadis, itu ada di Al-Qur'an. Jadi itu kan kitab kita yang melarang memang untuk LGBT gitu. Iya. Berarti perannya juga sebesar Perannya itu. besar. Dan belajar seks emang benar. Belajar seks itu juga nggak gampang. Bagaimana saya harus mendapatkan teori-teori, ya seperti di sana 7-Eleven itu biasa. Bahkan Prof. Holm ya itu ketika saya ke rumahnya, ketika anaknya mau camping dia tanya, don't forget your pill, don't forget your condom. Mereka tuh biasa gitu. Dan mereka tuh selalu mengatakan bahwa seks di awal, dan itu teorinya dari dia juga. Kalau kamu sesuai dengan seksnya, kemungkinan hidup kamu lebih harmonis. Itu pernyataan dari profesor. Makanya di dalam hubungan perpacaran, saya masih mengizinkan anak-anak saya pacaran secara medis, asal jangan sampai melakukan yang lebih-lebih daripada itu, supaya kita juga tahu kebutuhan seksnya sama nggak sih, gitu loh. Saya mengizinkannya atas dasar pengetahuan saya dari Profesor Coleman. Meskipun saya bilang itu kamu jangan lebih berlebihan daripada itu, ya. Artinya tuh ya bagaimana lagi, ya. Karena saya juga ingin ya anak-anak saya juga keluarganya harmonis lah sampai usia tua gitu loh. Ya itu tentu harus match secara seksualnya juga. It's all about perspective. Iya, gitu loh. Kan saya juga kan sering dikritik gitu ya. Kenapa sih Dokter Boyke anak-anaknya boleh pacarnya? Boleh kalau saya. Karena saya sebagai seksolog kan saya belajar dari berbagai macam sudut pandang ya kan. Kalau menurut itu saya perlu ya perlu. Saya katakan. Nah, kalau yang lain nggak boleh kan pacaran ya. Kan pacaran ada dua tipe. Ya, dengan without touching, tanpa sentuhan, ta'aruf boleh, atau with touching, hanya sampai touching aja, tidak sampai lebih, kan ada tingkatannya. Ya, K itu adalah kissing, kemudian necking, petting, kemudian baru intercourse. Nah, kalau sampai kissing aja saya it's okay. Buat saya ya, buat keluarga saya. Tapi kalau lebih dari itu no. Dan tujuannya juga supaya mereka tahu, supaya matching di dalam ininya. Karena mohon maaf ya, saya mesti jujur juga. Banyak kasus-kasus yang ternyata dia menikah dengan gay. Pestanya begitu besar sampai malu si perempuan itu, sampai setahun pun masih perawan. Dan konsul ke saya. Ya saya bilang cerai kalau dia susah. Saya tidak disentuh selama setahun, padahal dia malu mau cerai karena pestanya. Karena dia nggak pacaran, hanya ketemu kakaknya sama apanya. Dia nggak tahu. Nah, dan biasanya kaum, mohon maaf ya, gay itu justru mencari orang-orang yang seperti itu, yang tidak perlu harus ini, ya kan? Dan mereka juga akhirnya menerima karena tidak disentuh pun nggak apa-apa. Nah itu kan banyak kasus-kasus begitu. Sama-sama terima berarti. Jadi sedih, tapi kan kasihan akhirnya kan nafkah batinnya kan tidak diberikan kepada si wanita itu. Udah kegedean ekspektasinya, pesta mahal segala macam. Tapi akhirnya cerai. Akhirnya cerai karena saya juga nggak mau, karena perceraian itu kan sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan. Ya, kalau bisa diselamatkan ya, saya selalu nanya, kamu sanggup nggak? Berapa? Asal jangan 6 aja. Kamu asal 3 atau 4 saya masih iniin. Akhirnya kita coba juga, tapi tetap ternyata dia 6, sama sekali tidak tertarik sama perempuan. Ya harus cerai. Apalagi? Ya.